Oke Pak, ayo Mas. Oke ya, langsung saya buka aja ya. Jadi oke lah, terima kasih pada Pak Triyono sebagai penguji. Ini saudara Excel akan membawakan hasil dari data-data yang dia peroleh di lapangan ya dengan terkait dengan PKL. Kemudian kami berikan saudara Excel untuk membawakannya kurang lebih sekitar 15 menit ya, singkat aja ya. Ya, Pak. Silakan ya, silakan. Setelah itu nanti dilanjut dengan tanya jawab. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Excel Randi Orlanda akan mempresentasikan laporan hasil praktek kerja lapangan saya yang berjudul penentuan kedalaman dan ketebalan batubara menggunakan data bor pada PT Kuarsa Sentosa Abadi, Jobsite Teluk Pandan, PT Tambang Damai, Sat Blok B, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Latar belakang dari penelitian ini, di Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi yang kaya akan sumber daya batubara karena pesatnya perkembangan teknologi dan industri di Indonesia saat ini memberikan efek terhadap kebutuhan batubara. Eksplorasi batubara dapat dilakukan melalui eksplorasi geofisika, khususnya logging. Metode logging dapat digunakan baik dalam eksplorasi pada tahap pendahuluan sebelum dilakukan produksi. Keunggulan dari ada beberapa metode logging, yaitu yang dapat dilakukan dengan open hole logging dan cave hole logging. Keunggulan dari metode ini yaitu mampu menggambarkan keadaan bawah permukaan secara vertikal sehingga litologi masing-masing lapisan batuan dapat tergambar dengan jelas. Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini, yang pertama untuk mengetahui peralatan dalam pengeboran, yang kedua untuk mengetahui tahapan pengeboran, yang ketiga mengetahui pengambilan data bor, yang keempat mengetahui kegiatan logging, yang kelima mengetahui kedalaman dan ketebalan batu bara berdasarkan data logbor. Batasan masalah dari penelitian ini yaitu hanya pada penentuan kedalaman dan ketebalan batu bara menggunakan data logbor. Penentuan kedalaman dan ketebalan ini hanya dilakukan pada titik bor Blok B PT Tambang Damai. Pemboran adalah salah satu kegiatan penting dalam satu industri pertambangan. Kegiatan pemboran biasanya dilakukan sebelum diadakannya kegiatan pertambangan. Adapun kegiatan pemboran antara lain, yang pertama pemboran geotek, yaitu untuk menentukan karakteristik tanah dan batuan. Dalam beberapa hal digunakan untuk memperoleh informasi tentang kondisi alami dan posisi muka air tanah. Yang kedua, pemboran konstruksi untuk menentukan batas antara batuan dasar dan batuan di atas yang umumnya sudah mengalami deformasi pelapukan. Faktor yang mempengaruhi pemboran yaitu ada 5. Yang pertama, faktor sifat batuan yang dibor. Yang kedua, rock durability. Yang ketiga, geometri pemboran. Yang keempat, umur dan kondisi mesin bor. Yang kelima, keterampilan operator. Logging. Logging merupakan metode pengukuran besar-besaran fisik batuan reservoir terhadap kedalaman lubang bor. Tujuan dari kegiatan logging yaitu untuk menentukan porositas, satuan air formasi, ketebalan formasi produktif, litologi batuan. Maka dasar dari logging itu sendiri yaitu sifat-sifat fisik atau petrofisik dari batuan reservoir itu sendiri, yaitu sifat listrik, sifat radioaktif, dan sifat rambat elastis dari batuan reservoir. Kombinasi log yang sering digunakan dua jenis, yaitu log listrik dan log radioaktif. Log listrik yaitu suatu plot antara sifat-sifat listrik lapisan yang ditembus lubang bor dengan kedalaman. Yang kedua, radioaktif log
ada dua macam. Yang pertama gamma ray log, yaitu prinsip pengukurannya adalah mendeteksi arus yang ditimbulkan oleh ionisasi yang terjadi karena adanya interaksi sinar gamma. Yang kedua, log densitas dapat digunakan untuk perhitungan densitas, perhitungan porositas, dan identifikasi kandungan fluida. Adapun kegiatan alat yang digunakan dalam kegiatan pemboran yaitu drilling rig model Jekro 200. Alat-alat pendukungnya yaitu ada sancin tembak, sancin supply, pipa bor yang digunakan yaitu pipa NQ, mata bor yang digunakan ada 3, core bit dengan widya 5,5, PCD bit dan wing bit, ada core barrel, menara bor, casing, core box, water hose, dan kunci-kunci pipa yang digunakan untuk mengunci dan melepaskan pipa, stang bor, dan lain-lain. Adapun tahapan pemboran, yang pertama penentuan titik bor, yang kedua pembuatan jalan menuju lokasi bor, yang ketiga pembuatan lokasi bor, yang keempat pemindahan mesin bor dan peralatan yang menunjang pemboran, yang kelima setting mesin bor dan peralatan yang menunjang pemboran, yang keenam pelaksanaan pemboran, yang ketujuh pembuatan laporan hasil pemboran. Prosedur perlakuan core sample. Yang pertama, mengambil sampel batuan yang ada di core box sepanjang 60 cm. Yang kedua, bungkus sampel batuan tersebut menggunakan aluminium foil. Yang ketiga, bungkus ke dalam plastik. Yang keempat, dimasukkan ke dalam casing atau pipa paralon. Yang terakhir, beri nama batuan dan kedalamannya. Kegiatan logging. Yang pertama, prepare peralatan logging seperti mesin genset, winch logging, probe, monitor logging, recorder, speed control, dan laptop. Yang kedua, pemasangan probe ke dalam lubang bor. Pemasangan probe logging pada lubang bor dilevelkan di 0,0 meter pada lubang bor. Yang terus selanjutnya, setelah probe logging level di 0,0 meter pada lubang bor, logging mulai dilakukan sambil melihat litologi batuan di monitor laptop yang ditangkap oleh probe logging sampai kedalaman lubang bor yang di-logging. Tunggu hingga proses logging selesai. Adapun ini database outcrop PT Tambang Damai. Ada 3 titik lubang bor. Yang pertama titik DHB1, yang kedua titik DHB2, yang ketiga titik DHB3. Perhitungan ketebalan batu bara. Perhitungan ketebalan batu bara dihitung berdasarkan rumus menghitung ketebalan sebenarnya. Dengan rumus T atau ketebalan sama dengan S atau ketebalan semu dari data lubang bor dikali cos alpha. Alpha itu ya, didapatkan dari dip atau sudut kemiringan dari batuan. Untuk titik yang pertama, titik DHB1, kedalaman titik DHB1 83,50 meter, elevasinya 64. Lokasi titik DHB1 berada di pinggir tebing pit B, PT Tambang Damai, dekat dengan hutan karena di dalam lubang terdapat gas atau angin yang bertekanan tinggi sehingga pemasangan casing PVC hanya sampai kedalaman 20 meter. Di sekitar lubang jauh dari sumber air atau kolam. Berdasarkan dari data lubang bor, lapisan sim batubara berada di kedalaman 80,80 meter sampai 83,50 meter. Perhitungan ketebalan dan batu baranya sebagai dari kita dikali dengan cos alpha, di mana sudut
kemiringannya 10 derajat, yaitu 0,98, didapatkan hasil ketebalan sebenarnya yaitu 2,65 meter. Titik yang kedua, DHB2, elevasinya 62, kedalamannya 100 meter. Berikut perhitungannya. Untuk dipnya masih sama dengan yang pertama, yaitu 10 derajat. Ketebalan semu batu baranya di cos 10 derajat, yaitu 0,91. Jadi sim batu bara yang ada pada titik DHB2 berada di kedalaman 85,85. Yang tiga berarti 79,50. Berikut perhitungan ketebalan batu baranya. Diketahui ketebalan semu batu baranya 3,28 meter. Untuk dipnya 11 hasil 3,21. Jadi 59 meter dengan ketebalan 3,21 meter. Berikut tabel ketebalan dan kedalaman batu bara masing-masing titik DHB1, DHB2, DHB3, kedalamannya dari from to-nya, terus ketebalan semunya atau uppernya, ini ada true thickness-nya, histologinya batu bara ini Elsa, kenapa? oh ya. Selanjutnya, untuk mengetahui lebih menggunakan data bor diperoleh dari hasil casting dari prosedur core sample atau coring dan deskripsi untuk mengetahui warna dan tekstur batuan tersebut. Yang keempat, peralatan dan tahapan logging. Peralatan logging yaitu geophysical logging atau monitor. Yang kedua, proof logging. Yang ketiga, wind system. Tahapan logging yaitu mempersiapkan lubang bor, mempersiapkan peralatan logging, melakukan logging dengan cara memasukkan probe ke dalam lubang bor yang telah disiapkan. Probe akan memancarkan radiasi pada batuan yang dilewatinya. Data yang terekam akan langsung masuk ke monitor kontrol. Yang kelima, kedalaman dan ketebalan batu bara berdasarkan data bor. Yang pertama, titik lubang bor DHB1 ditemukan sim batu bara di kedalaman 80,80 meter dengan tebal 2,65 meter yang merupakan sim 2. Yang kedua,
titik lubang bor DHB2 ditemukan yang merupakan SIM 2 kita di kedalaman 59,27 meter dengan tebal 3,21 meter yang merupakan SIM 2. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sampai di sini presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Udah selesai Pak Hasim? Pak Hasim, presentasinya udah selesai itu Pak Hasim? Halo? Pak Hasim, presentasinya udah selesai itu Pak Hasim? Excel dengar suara saya nggak, Sel? Iya Pak, dengar. Pak Hasim, presentasinya udah selesai Pak Hasim? Oke, Pak Trino. Oke, terima kasih. Belum tak buka itu tadi masih ada tanda silangnya. Oh, Oke. siap. Jadi untuk pertanyaan pertama silakan Pak Trino untuk menyampaikan apa yang perlu dikoreksi ya untuk apa yang dipaparkan oleh saudara Excel ini. Silakan. Iya, terima kasih Pak Hasim. Excel. Iya Pak. Nah, pertanyaan saya pertama, Sel, kenapa kamu ngambil judul PKL-mu ini, Sel? Iya Pak. Langsung dijawab Pak ya. Oh iya, silahkan. Oke. Jadi ceritanya begini Pak. Sebelumnya judul PKL saya lain bukan ini Pak yang untuk judul yang pertama. Dulu judul yang pertama tentang blending dan kemarin itu bulan awal-awal tahun 2020 saya sudah bimbingan proposal, sudah ACC juga, sudah mempersiapkan data-data untuk penelitian di PT ABK. Nah, gara-gara ada corona kemarin, jadi di-cancel. PT ABK tidak menerima tamu. Terus saya konsultasi sama dosen-dosen yang ada di kampus, sama Pak Ibnu Hasim juga, sama Pak Sujiman juga. Dan kebetulan Pak Sujiman ada cari mahasiswa yang mau membantu di pekerjaan dia. Jadi saya ambil, makanya saya ganti judul penentuan kedalaman dan ketebalan batu bara gitu Pak. Maksud saya gini, kesiapan Anda atau kompetensi apa yang membuat Anda, oh saya ambil ini nih gitu. Nah, atau pengetahuan apa kemampuan Anda tentang ini apa gitu loh ya, sehingga oke lah tadi cerita yang itu ya, tapi kan pada saat Anda sekarang ajukan judul ini, berarti kan Anda sudah harus siap nih. Ya, yang saya tanyakan, persiapan atau kompetensi apa yang Anda ketahui ya tentang judul PKL ini gitu loh, maksud saya mungkin ke arahnya ke sana, Excel. Oke Pak. Jadi alasannya kenapa saya mengambil judul penentuan kedalaman dan ketebalan batu bara ini, yaitu dari kegiatan pengeboran itu sendiri kan tujuannya untuk mengetahui
lapisan-lapisan litologi yang ada di bawah permukaan tanah, yang terutama batu bara. Jadi dari kegiatan pemboran itu kita bisa tahu batu bara yang ada di bawah permukaan tanah itu Gini di aja, mohon maaf saya kedalaman potong berapa Excel. dan ketebalan berapa. Gitu, Pak. Excel, mohon maaf saya Iya, Pak. potong. Misalnya gini, oh saya bisa mendeskripsi batuan, oh saya bisa tahu tentang, nah, itu maksud saya itu. Oh, gitu, Pak. Apa kompetensi Anda sehingga ini mendukung judul yang Anda laksanakan ini, PKL yang Anda laksanakan ini gitu. Kompetensi atau persiapan pengetahuan lah bahasanya seperti itu, yang sehingga oh ya, saya dengan kemampuan saya ini saya yakin bahwa saya bisa nih dengan judul ini gitu loh, maksud saya seperti itu, Sel. Ya, Pak. Jadi yang pertama dari selama saya belajar di bangku kuliah kan pernah belajar untuk deskripsi batuan. Oke, Dari deskripsi. batu-batuan sedimen, terutama batuan sedimen, batu bara, dan lain-lain. Bisa deskripsi batuannya. Jadi ya saya bisa ambil judul ini. Terus dalam kegiatan pemboran sendiri juga bisa mengikuti kegiatan pemboran gitu, Pak. Anda senang dengan mata pelajaran mata kuliah yang hubungannya dengan pemboran itu apa? Lebih ke geologi sih, Pak. Mata kuliahnya apa yang menunjang di pemboran? Geologi struktur bisa, Pak. Geologi struktur ya. Ini ada hubungannya dengan pemboran ya. Eksplorasi Anda sudah dapat ya? Teknik eksplorasi. Eksplorasi, Pak. Berarti kan ya, udah. Eksplorasi. Nah, kan gitu ya. Artinya apa? Ya, Anda punya kemampuan itu sehingga Anda yakin atau mantap lah istilahnya mengambil judul ini, kan gitu ya. Bukan karena terpaksa ya. Oke ya. Sekarang saya masuk ke nanti kita lihat, mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan tercermin di hasil laporan PKL Anda gitu loh ya. Artinya tadi Anda katakan deskripsinya, pengetahuan geologi strukturnya, kemudian teknik eksplorasinya. Oke. Yang pertama mungkin di draft penulisan ya, Excel itu saya lihat kalau Pak Hasim itu bukan NIDN ya, tapi NIDK ya. Di halaman pengesahan itu. Ya, karena itu maknanya berbeda ya, Sel. Kemudian saya lihat di kata pengantarnya itu ya, Pak. nama Pak Ibnu Hafsin berbeda, terutama di gelar kesarjanaannya. Ya. Kok bisa beda kan gitu ya. Harusnya harus konsisten. Kalau Pak Hasim, coba kamu sebutkan lengkapnya Pak Hasim siapa dengan titel-titelnya. Dr. Ibnu Hasim MT. Kan? Salah, kurang lengkap. Iya, Pak. Nanti maksud saya gini, masa dengan pembimbingnya aja harusnya sih. Dokter insinyur. Oh iya, Pak. Ya. Artinya Anda harus ini kayaknya sepele, tetapi saya bisa melihat artinya apa bisa terlihat gitu ya. Oke. Tadi kamu kan udah paham tentang pemboran ya, ya. Kenapa sih dilakukan pemboran?
kenapa harus dilakukan pemboran sebelum Kenapa harus dilakukan pembukaan kegiatan pertama, pemboran? sebelum ditambangnya? Ya, karena yang pertama kita harus sebelum kita menambang, kita harus tahu dulu material-material yang ada di bawah permukaan tanah yang akan kita tambang. Sehingga kan kita tahu kedalaman ini ada batuan ini, kedalaman ini ada batuan ini, misalkan. Jadi dengan kekerasan batuannya kita tahu, jadi kita bisa memperkirakan alat-alat yang akan kita sebut, gitu, Pak. Sebelum jauh itu yang lebih pas lagi apa? Data bor itu sebenarnya untuk apa sih? Tadi mengetahui urutan batuan. Selain itu untuk apa sih? Kenapa bornya itu banyak ya, lebih dari satu? Kenapa sih? Kenapa nggak hanya? Karena Kan biaya ngebor itu kan mahal ya, Excel. Kenapa nggak hanya satu aja? Ya. Iya. Kan di masing-masing lapisan batuan itu kan di tempat yang berbeda, kedalamannya kan pasti berbeda, Pak. Nah, artinya goalnya untuk mengetahui apa tuh? Dimensi. Arah penyebaran, ya. Akhirnya dimensi. Nah, itulah yang melatar belakangi penelitian ini, Sel. Makanya di penelitian itu ya kamu arahnya kenapa dilakukan pemboran, ya? Karena tadi variasi litologinya, kemudian juga kemungkinan juga apa? Kan ini yang dicari batu bara. Batu bara itu sendiri kan tidak selamanya dia menerus, ya, bisa bercabang, bisa menebar, bisa menipis. Nah, sehingga itu perlu dilakukan yang namanya pemboran, perlu dilakukan namanya apa penentuan tadi itu, ya. Jadi kalau menurut saya itu malah itulah yang melatar belakangi kenapa harus dilakukan pemboran tadi, ya saya. Oke, kemudian ini masih di penulisan ya, di pengambilan data, Sel, pengambilan data ya, itu saya lupa halaman berapa tadi, di 1.6 pengambilan data primer kan itu ya. Nah, data primer Anda menyebutkan Anda menyebutkan yang pertama menentukan ketebalan batuan. Nah, kalau menentukan ketebalan batuan itu data atau analisa? Hasil analisa? Data, Pak. Nah, masa penentuan ketebalan loh. Ketebalan batu bara itu data atau kamu analisa, hasil analisa data. Ini harus bisa dibedakan, Sel. Analisa, Pak. Analisa. Jadi dia bukan masuk data primer. Berarti datanya apa? Untuk mengetahui ketebalan datanya apa? Data sekunder. Masuknya yang di primer. Data primer, Pak, ya? Iya, tetap apa datanya? Ya itu tadi litologi, kedalaman, kedalaman, ya. Itu adalah data. Sehingga nanti dari hasil data itu kamu bisa analisis, oh ini ketebalannya sekian. Jadi Anda harus bisa membedakan itu data atau itu hasil analisa data. Ya, Sel, nanti coba dilihat lagi ya. Ya, Pak. Kemudian termasuk nanti itu ya di diagram alirnya juga itu harus connect ya, antara di 162 dengan di diagram alirnya ya. Pas saya tidak lihat nggak nyambung, harus nyambung ya. Intinya kamu bisa membedakan mana data, mana hasil analisa atau pengolahan data. Ya. Tadi contohnya kalau
penentuan ketebalan itu adalah hasil analisa data. Gitu. Oke, Sel? Oh, ya, Pak. Oke. Kemudian lihat tabel 5, Sel. Lihat tabel 5, Sel. Saya lupa Tabel nih, nggak 5. nyantumkan halaman berapa nih. Tabel 5 itu berarti halaman berapa, Sel ya? Tabel 5. Kamu megang draft yang di print nggak, Sel? Data, Pak. File. Oh, fair. Tabel Coba tabel 5 5. nih, halaman 77. Halaman 77. Ya, Pak. Nah, kamu lihat tabelnya mana? Lihat. Nah, tabelnya. Nah. Ini kalau menurut kamu ada yang rancu nggak nih? Ada yang aneh dari tabel ini? Excel, kamu tahu pengertian diameter nggak ya? Oh, panjang. Hah? Mungkin nggak Oh diameternya iya, itu Pak. Panjang banget ya. 34,9 meter? Iya, benar, Pak. Benar, Pak. Wow, luar biasa, gede sekali itu. Iya, Pak. Iya, benar. Hah? Iya, Pak. Sementara Benar. panjangnya 1,5 Ini meter, diameternya 34,9 meter. Itu bukan pipa ngumpur, itu pipa irigasi itu. iya, Pak. Benar, benar. Oh, bahkan ada yang sampai 77,8 meter itu yang HQ. Iya, Hah? Pak. Benar, benar. Bagian dalamnya harus bagian Iya, benar, luarnya Pak. Benar, Pak. 7. Kan gitu ya. Kan nggak masuk Iya, Pak. akal. Jadi bahan pertanyaan ini pipa kayak apa ini pipa bornya gitu. Ya. Mungkin salah penulisan satuannya kali, Pak ya. Nggak ngerti, saya nggak ngerti. Iya, Pak. Iya, Pak. Benar, Pak. Makanya hati-hati dengan satuan. Diameter Kan pipa. gitu ya. Mungkin Iya, Pak, itu benar, bisa benar. salahnya di satuan. Cuman saya ingatkan, katakanlah milimeter dengan meter artinya berbeda. Ya, ini satu apa ya? Jadi orang membacanya ini jadi bingung kan gitu ya. Jadi harus datanya yang benar kan gitu ya. Kemudian, oke, sekarang saya masuk ke materinya ya. Anda dalam penentuan ini hanya log bor ya? Iya, Pak. Sementara saya baca tadi ada logging ya. Iya. Untuk Anda ketahui bahwa saat ini itu untuk penentuan ketebalan itu harus pakai logging. Kenapa tidak Anda lakukan dengan logging? Saya pengen tahu dulu. Alasannya apa? Alasannya biar apa? Padahal di teori logging tadi luar biasa loh saya lihat. Cukup lengkap. Kemudian juga ada pelaksanaan kegiatan logging. Nah, saya jadi bertanya kenapa kok penentuannya loggingnya ini seolah-olah nggak digunakan nggak dipakai gitu loh dalam penentuan ketebalan gitu. Padahal untuk Anda ketahui bahwa saat ini data bor kalau tidak ada loggingnya tidak bisa disebut sebagai data bor. Nah, makanya saya mau nanya, kenapa nggak menggunakan data logging gitu? Data logging nggak digunakan gitu. Untuk data loggingnya ada, Pak. Data logbor sama data loggingnya ada. Nah, Cuman apalagi di ada. laporan saya, Apalagi ada. Cuman untuk di laporan saya hanya masukin data bornya aja, gitu, Pak. Sayang nah. Teorinya sudah ada dan ternyata informasinya ada data logging. Nah, saran saya ini nanti bisa dikoordinasikan dengan pembimbing. Ini akan lebih bagus kalau itu data loggingnya itu sebagai penentu ketebalan dan kedalaman dan ketebalan.
Artinya kan nggak masalah tuh sel. Dari Iya, sisi Pak. data ada aja sel ya. Ada, Pak. Ya, nanti biar dengan pembimbing, saya sih nyarankannya harus gunakan data logging ya. Untuk membaca hasil logging, tadi kan teorinya sudah ada tuh. Kamu bisa juga ya data logging, bisa menginterpretasi data Bisa, logging. Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Terus Iya. hubungannya dengan logboard ada nggak hubungannya? Ada, Pak. Hah? Ada, Pak. Gimana? Hubungannya gimana? Dalam penentuan ketebalan, kedalaman ketebalan, data logboard dengan logging seperti apa? Kita menggunakannya. Kalau data kan ada dua Pak ya, data bore sama data logging. Kenapa data logging itu harus dilakukan? Karena biar data logging itu biar lebih akurat, Pak. Dan biar bisa disandingkan juga antara data bore sama data logging itu apakah sama, apakah tidak sama ada hasil dari pengeborannya itu. Kalau tidak sama yang digunakan yang data logging atau logbore? Perkebunan Anda itu dari perusahaan data logging, Pak. Pakai data logging kan, ya. Terus kenapa enggak data logbore? Karena kalau data logbore kan dalam kedalamannya tuh kalau semakin dalam lubang yang kita bor tuh kan kita ada analisis cutting namanya Pak ya. Nah, pada saat kita ngebor, cuttingnya itu kan yang keluar dari lubang bornya itu kan tidak sama pada saat mata bor menggerus lapisan batuannya itu Pak. Makanya kadang dari data bornya itu sama data loggingnya yang dipakai kalau dia tidak sama data loggingnya yang dipakai. Kayaknya belum Oke, artinya kalau yang saya tangkap Anda sudah paham ini penggunaan antara logging dan logbore. Sayang kalau nggak dimanfaatkan ya, nggak dimaksimalkan sel ya. Nah, ya, Pak, siapa? Jadi artinya betul bahwa kalau cutting atau logbore itu kemungkinan ketidakakuratannya cukup tinggi dibanding logging. Fungsi dari logbore tadi nanti pada saat penentuan batuannya ya. Nah, ya, karena di data logbore kan tidak menunjukkan batuan apa, tapi dia menunjukkan grafik ya dari sifat batuan tadi. Oke, ya, Pak. Good. Kemudian ya masih untuk kejelasan ini graf Anda untuk koordinat. Ambil salah satu DHB berapa lah terserah. Kayaknya di sekitar sini. Bisa di oke. Nah, koordinatnya mana? Salah satu titik aja. Nanti saya sambil baca WA-nya Pak Edi gitu kan. Nanti saya untuk ngingetin saya lagi di WA saja. Tapi masalahnya yang harus dulu baru sana saya nanti. Kalau beliaunya nggak ada. Nah ini ada yang kurang nggak menurut kamu? Dia juga ini untuk jadwal presentasi KNC. Kalau saya ngelihatnya nih bingungan ini data ini. Oh, yang ini sumbu X, yang ini sumbu Y gitu Pak ya? Oh bukan. Memang arahnya ke sana. Cuman kan ini satuannya apa sih? Ini kan GPS itu ada dua satuan ya, UTM dan geografisnya. Oke, di anu Pak, di WA aja ya. Ini apa itu? Oke. Ini UTM Pak. UTM ya. Nah, UTM itu kan juga kalau bumi itu kan ada dibagi menjadi ini kan ya, ada yang di utara, ada yang selatan, ada yang timur, ada yang barat kan gitu ya. Kalau XY ini juga masih belum jelas saya yang lihatnya. Kita masih bisa berasumsi berbeda ini.
Berarti apa? Supaya asumsi kita sama, data ini harusnya seperti apa? Lebih Iya detail apa? lagi, Pak. Dalam hal apa? Untuk penulisan dalam eh, dalam penulisan koordinat ini UTM-nya, Pak. Jadi kurang apa ini kira-kira menurut Anda? Supaya lebih jelas. Kurang apa namanya? Tanda kutip yang di atasnya itu, Pak ya? Bukan. XY pun masih rancu. Kalau XY pun kita masih bisa berbeda asumsi nih. Supaya padahal yang namanya koordinat kan dalam satu titik kan, nggak bisa. Oh, ini di sini orang kamu mengatakan itu di sini. Orang lain melihat data Anda, itu di sini kan gitu kalau melihat datamu ini, informasimu. Nah, supaya orang beranggapan oh ya satu titik lokasi yang sama itu apa? Berarti harus ditambahkan apa itu? Satuannya meter apa? Meter. Kan apakah diameter is? Tambahkan satuan. Apa satuannya nih? Oh. Yang not is-nya itu, Pak ya? Makanya aku bilang tadi kalau kamu seperti ini, kita bisa mengatakan bahwa ini kan kalau di kuadran kan XY itu ya positif negatif positif negatif positif kan gitu. Positif. Iya, Pak. Nah, kalau kita ngomong kuadran, nah ini di mana? Apakah dia di lintang utara bujur timur atau nah itu satuanmu ini. Ya, yang kamu ingat apa dia? Satuannya apa ini? Iya, Pak. Yang ini north. Meter knot ya. Yang bawahnya? Yang ini is. Meter is. ME kan gitu ya, penulisannya yang benar. Nah, termasuk nih elevasi 64 apa nih elevasi nih? 64 derajat, Pak. Hah? Masa elevasi 6 derajat? Ngawur kamu. Kan kamu sendiri. Masa elevasi derajat? Hah? Satuan elevasi apa, Excel? Meter, Pak. Nah, itu yang benar. Makanya pelajaran dari sini gini, maksud saya, kita jangan sampai data yang kita sampaikan ini maknanya jadi bias gitu. Orang akan mengartikan bisa berbeda-beda, makanya Anda harus jelas ya. Jadi koordinat ya. Kemudian satuan. Excel. Sekarang masuk lebih dalam lagi. Tadi kamu kan bilang deskripsi ya, Sel. Kamu udah bisa menguasai deskripsi ya. Nah, kompetensi dalam hal deskripsi itu kamu digunakan pada saat apa, Sel? Kita kemarin Pak Asim sudah pada saat Pak Freddy ya deskripsi dari cuttingnya dan coringnya juga. Di cuttingnya ya, coba saya mau lihat deskripsi kamu di cutting. Artinya lagi ke Bandung, terus nanti ada PLH. Baik, nggak tahu PLH. Ini data apa cutting kah? Iya, Pak. Ini cutting ya? Iya, Pak. Nah, kenapa di atasnya itu ada keterangan full coring? Wellset, Excel, dan Febri atau Febri di bawahnya keterangan full coring. Pengeborannya kan pengeboran geotek, Pak. Dia full coring. Full coring ini keterangannya untuk di korbok ada coringan. Nah, pada saat pengeboran berlangsung kan cuttingannya ada keluar. Nah, itu cuttingan yang kita ambil. Excel bisa bedakan nggak antara full coring,
open hole, sama tot scoring. Yang full coringnya ini untuk litologi material yang diambil itu kan Assalamualaikum Pak Puji. Pak Puji, itu termasuk Pak Freddy ke Bandung ya? Kalau full coring itu adalah apa? Apa bedanya full coring dari open hole sama tot scoring? Ini sama. Nggak tahu di teori ada nggak itu ya? Harusnya ada itu. ada Pak. Nah, apa bedanya? Full coring. Kalau untuk full coring itu hasil coringannya nggak diambil, yang kita analisa cuttingannya aja. Kalau untuk full coring materialnya yang diambil Pak, yang jadi coringannya itu. Dalam satu lubang bor, ya kalau full coring itu dari top sampai nanti berhenti, itu diambil sampelnya, itu namanya full coring. Iya. Kalau open hole itu dari awal top sampai batas akhir itu dia berupa cutting. Nah, kalau tot scoring itu gabungan, bisa aja katakanlah di kedalaman 0 sampai 10 open hole, nanti 10 sampai 15 baru coring. Itu namanya tot scoring. Makanya ini ada yang di sini aja saya udah rancu. Anda mengatakan full coring, artinya ini dari atas sampai ke bawah itu diambil. Benar. Sementara saya lihat ini dia berupa cutting. Betul nggak ini cutting? Kalau fotonya ini cutting, Pak. Untuk full coring, data coringnya ada lagi juga Pak. Iya, kalau saya nangkep ini sebenarnya tot scoring. Ini dalam satu lubang itu kan open hole, kemudian di dalam tertentu baru di coring kan? Iya. Nah, itu namanya tot scoring. Ya, tot scoring. Jadi dalam satu lubang dia di dalam katakanlah dari tadi saya katakan 0 sampai 10 dia open hole. Ya. Kemudian dari 10 sampai 15 baru di coring. Nanti di open hole lagi itu namanya tot scoring. Tapi kalau full coring dari atas sampai ke bawah itu diambil sampelnya. Gitu. Ya. Makanya di sini saya lihat ada keracuan tadi itu. Anda mengatakan ini full coring, tapi ini saya mengatakan cutting, dan Anda benarkan ini cutting kan? Ya, Anda benarkan ini cutting ya? Betul ya? Iya, Pak. Oke. Kalau kita untuk samakan pengeborannya persepsi Pak, dulu. Ini ya, gini gimana? Pak, kalau untuk pengeborannya di titik DHB1, DHB2, DHB3 itu yang digunakan metode full coring, Pak. Full coring? Bro, ini Ya. kok hancur ini? Nah, untuk yang datanya ada Pak yang di korbok coringannya. Nah, ini kan saya masukin datanya nih di analisa cutting. Makanya saya masukin fotonya, foto cuttingannya. Jadi sebelum saya analisis coringan yang diambilnya itu, pada saat pengeboran berlangsung, cuttingnya juga saya cek Pak, gitu. Oh ya, agak riskan gitu. Kalau full coring berarti ya kita deskripsinya di coring, bukan di cutting. Cuttingnya kita abaikan itu, apalagi kalau udah itu kan berarti part air yang cutting yang keluar itu apakah pas mata bornya masuk? Nah itu lebih open hole aja kita ragukan di situ kan. Tingkat keakurasiannya adalah kalau open hole itu tergantung juga apa air yang menekan gitu kan, kecepatan airnya itu. Kalau dia lambat, maka apa? Cutting yang keluar pun akan lambat. Juga kedalaman, semakin dalam juga akan lambat. Makanya tadi penentuan ketebalan lebih pasnya lewat logging. Nah ini saya nggak bisa bayangkan. Ini coring, ada cutting, kamu ambil. Nah ini jadi makanya Tadi dari sini aja sudah dianalisa juga Pak.
Nah, enggak, dari sini ini udah membingungkan nih. Ini full coring tapi ini cutting. Berarti udah apa ya? Enggak sesuai lah dengan keteranganmu ini full coring, tapi ini berupa cutting. Itu udah dua hal yang berbeda. Ya. Oke ya. Itu yang pertama. Kemudian dia di deskripsinya. Kalau cutting, apakah Anda bisa melihat struktur laminasi? Ini kemarin saya deskripsinya berasal dari coringannya, Pak. Nah, kan berarti udah inkonsisten. Iya, Pak, benar, Pak. Udah nggak konsisten Di- Anda. Artinya di sini cutting, di sini deskripsi coring. Berarti kan ini nggak ada hubungannya. Padahal ini sama ini harusnya saling berhubungan nih. Iya, enggak ada. Ya nggak? Betul nggak? Iya, Pak. Ya, itu betul. yang selanjutnya itu ya. Jadi kamu nanti kalau full coring ya yang Anda anunya coring gitu. Yang di coringannya itu, Pak ya. Iya. Iya, Ya, kemudian ada lagi, coba diturunin lagi, diturunin lagi. Jadi kita sepakat tiga lubang itu full coring ya? Iya, Sel ya. Nanti tanya itu ya, berdasarkan bidang Anda sama tujuan akhir itu ya. Sel, jadi 3 lubang itu yang di blok B itu full coring ya? Iya, Pak, full coring. Oke, berarti itu nanti coba kamu perbaiki ya, Sel ya. Nah, Iya, Pak. kemudian Sel, kira-kira ada apa lagi dari ini yang orang nggak jelas nih? Artinya orang masih bingung gini. Nggak tahu ya. Nah, saya masih bingung Sel ini Sel. Jadi apalagi kamu nanti tadi dikatakan untuk penentuan ketebalan kamu pakai data logboard toh? Ya enggak? Berarti kan data ini toh yang kamu pakai. Ini kalau dengan semacam ini bisa enggak meyakinkan orang bahwa kamu benar? Nggak bisa, Pak. Kira-kira menurut kamu apa yang membuat orang jadi nggak ragu dalam itu hasil Karena data bornya nggak ditampilkan di sini, Pak. data bor yang berupa apa? Data bor yang kita catat tiap run itu, Pak. Peran, oke. Ini tadi kan harusnya ini gambar logging ya? Iya. Sorry, coring ya. Sorry, ini harusnya data coring kan gitu ya? Iya. Nah, oke. Ada lagi Sel yang orang nggak yakin bahwa kamu tuh benar datamu tuh benar. Ini kan sekali lagi ini adalah data untuk penentuan ketebalan tadi toh dan kedalaman toh. Nah, ini data apa lagi yang membuat kita masih belum yakin bahwa Anda ini benar? Coba kamu lihat ini. Kamu pernah membandingkan nggak dengan contoh deskripsi yang lainnya? Pernah lihat nggak contoh deskripsi yang berbeda formatnya ini? Iya, Pak. Kalau menurut saya format nggak masalah berbeda, tetapi komponen yang ada di situ harus lengkap. Sehingga kita yakin bahwa datanya ada sih, Pak. Iya, menurut kamu ini data apa yang orang nggak yakin bahwa penelitianmu itu benar gitu loh untuk penentuan ketebalan dan kedalaman? Apa dari ini apa kira-kira? Tadi udah ini sudah, apalagi kira-kira? Excel untuk menentukan kedalaman ketebalan data apa sih yang kita perlukan? Data bor sama data logging ya, Pak? Iya, data bornya itu berupa apa? Kalau di sini, oh ya, saya yakin nih bahwa yang kamu teliti sudah benar nih, karena datanya sudah benar nih, gitu. Oh, ini data apa? ini kali, Pak ya? Apa? Sebentar, Pak.
Data ini Pak ya? Nah, ini betul. Ada yang berarti apa Ya, yang nggak kamu masukkan di sana? Yang tadi. tabel data bornya Pak. Iya, apa? Data apa yang nggak kamu tampilkan? Yang tadi di Oh, draft itu. masing-masing litologinya dan kedalamannya Pak. Nah, ini deep-nya ini yang kamu nggak masukin. Iya, iya Pak. Kedalaman ini sampai segini batu apa, kedalaman ini sampai sini batu apa, deskripsinya Iya ini. benar Pak. Nah, orang kan jadi bingung, ini bener enggak nih, kan gitu ya. Karena datamu Iya, tadi nggak informatif. Beda kalau nanti kamu tampilkan iya, bahwa, oh ini dalaman sini sampai segini, dalaman sini sampai segini. Nah, nanti kan bisa kita cross check iya dengan Pak. hasil hitunganmu itu. Kamu tiba-tiba, oh bor ini di batu bara di Nah, kedalaman ini topnya, bottomnya segini sehingga tebalnya sekian lah. Sementara datamu tadi tidak mendukung. Yang tadi deskripsi tadi itu loh, yang logboard iya, tadi itu loh. Bener kan? iya Gitu benar Pak. ya. Sel. Paham ya, Sel ya? Iya Oke. Pak, paham. Oke, nanti dibaikin ya Sel. Jadi, ini kan hubungannya dengan tingkat meyakinkan orang, termasuk kamu harus yakin juga bahwa itu loh segitu. Gitu ya. Nah ini juga Iya, ada yang menarik di sini, ini menjadi pertanyaan saya. Ada recovery ya, recovery. Kamu iya, di SOP-nya itu ya mengatakan bahwa harus menghitung core recovery, ya, harus RQD, tetapi di hasilnya tidak. Padahal ini di tabelmu ada. Bisa aja nanti gini, kamu kasih contoh satu aja, nggak perlu semuanya. Bahwa oh 90% ini didapat dari mana, gitu loh. oh Ya, gitu. ini sebagai lampiran aja, gitu loh. Kasih contoh satu Ya cara Pak, menghitung recovery. recovery, oke Pak. Di Sementara untuk yang pembahasan, di hasil Pak ya? di Iya Pak. pembahasan bisa, di pembahasan ya, bahwa recovery-nya sekian, Iya Pak. kemudian RQD-nya sekian, untuk lengkapnya lihat tabel sekian gitu, kasih contoh. Kalau recovery itu hubungannya dengan apa sih? Ada yang ngomong core recovery kan ya. Apa arti 91? Iya, Apa arti 100? R1 91%, kan sementara dalam, R, ya, kan setiap kita ngebor itu kan ada yang namanya eh, run Pak ya. Jadi tiap kita ngebor tuh tiap run, ada run 1, run 2, run 3. Nah, di run 1 itu panjang panjang pipanya itu kan 1,5. Jadi kita misalkan ngebor di run pertama, panjang bornya 1,5. Terus hasil coringannya yang didapatkan itu kalau dia full 1,5 meter, berarti core recovery-nya 100. Kalau oke, dia good. 90%, berarti coringan yang kita dapat itu nggak full sepanjang pipa yang kita masukin tadi Pak gitu. Ya, good. Artinya nanti ya sesuai dengan apa teorimu, core yang terambil dibagi panjang core barel kan dikali 100%. Core barrel. Nah, gitu ya. Ya, Artinya saya ya Pak. paham. Kalau RQD apa? Kalau RQD itu yang core broke Pak. Core broke-nya itu yang misalkan kita hitung dari panjang satu run itu kan 150, dari panjang 150 itu yang kita ukur coringannya yang lebih dari 10 cm. Kalau dia Ya, kurang dari 10 cm kita nggak ukur gitu Pak. ya. Makanya bisa dapat 96%, ada yang 90% gitu Pak. Oke deh. Yang menarik di sini adalah ini ada yang core coverage-nya 100% ya di run 7, Iya. RQD-nya 97%. Ini kira-kira apa yang menyebabkan itu ya? Yang menyebabkan itu berarti coringan yang kita dapat itu full 100%. Tapi dari
full panjangnya sepanjang 1,5 meter. Nah, dari panjang 1,5 meter itu ada beberapa patahan-patahan yang Nah, ya. terjadi di Sip, paham yang saya ada. didapatkan itu, jadi Siap. Udah sip. Ya. Jadi nanti tinggal ditambahin aja Sel ya di draftmu contoh perhitungan hasil core recovery ya. Silakan ya, sehingga teorimu juga iya, Pak. bisa Iya, Pak. digunakan. Nah, kemudian artinya tadi dari diskusi kita sepakat bahwa tidak ada analisa cutting ya. Berarti yang Anda deskripsi adalah coring ya, karena full coring ya. Iya, Pak. Sepakat. Nah, artinya Sel nanti di draftmu yang sebutan atau ada tulisan analisa cutting itu dihilangkan. Berarti Anda tidak mendeskripsi cutting gitu. Iya, Pak. Ya, sip. Ya. Oke, selanjutnya ke penentuan. Coba saya juga masih bingung juga. Sel, buka draftmu yang data koordinat singkapan, Sel. Data outcrop ya, Pak? Data outcrop. Kan ada tuh koordinat, kemudian strike, dip ya. Iya. Nah, ini tadi kan teorinya ya. Terus. Ini, Pak. Nah, ini ya, katakanlah yang saya catat nih borehole 3. Itu kan dia koordinatnya itu ya. Oke. Iya. Ini kan dia, bukan borehole 3, tapi outcrop B3. Ya. Koordinatnya kan itu ya. Meter north dan meter east kan gitu ya. Nah, setelah saya lihat koordinat di borehole 3 itu kok sama ya. Artinya Anda ngebor di atas singkapan dong. Tetapi hasil bornya batu baranya ada di bawah. Coba kamu lihat di borehole 3 ini koordinatnya sama. Artinya Anda ngebor di atas singkapan dong. Halo, Sel? Yang mana, Pak ya? Nah, ini kan coba kamu catat itu. Outcrop B3 adalah koordinatnya itu ya. Oke? Nah, atau gini deh, borehole 1 ini yang di bawahnya kan pas tuh. Nah, outcrop B1 ya dengan bor B1 kok sama koordinatnya ya? Berarti kan kita itu ngebor di atas singkapan dong. Paham nggak? Ini antara koordinat di titik lubang bornya itu, Pak. Loh, ini kamu ID outcrop loh. Tabel 51 ini kan outcrop, singkapan. Singkapan B1 ini ya. B1 05 sekian-sekian, nama 00 sekian-sekian. Tapi bornya juga sama koordinatnya di situ. Berarti kan kita berpikir, oh ini berarti ngebornya di atas singkapan dong, pas di singkapan dong. Iya, Pak. Hah? Tetapi hasilnya batu baranya ada di bawah kedalaman berapa? Berarti Anda ini ngebor di singkapannya. Kalau saya baca seperti ini, data yang Anda tampilkan seperti ini. Coba, itu kan outcrop tuh, B1 outcropnya sama dengan koordinat borehole-nya. Artinya Anda ngebor di atas, pas di singkapan ini. Sementara ada batu baranya itu di bawah di kedalaman berapa kan gitu ya. Nah, gimana penjelasannya ini? Dan semua itu
apa ini memang ngebornya di atas singkapan gitu loh. Ternyata kemarin saya ngelihatnya di B3 dengan borehole 3 tuh sama. Ternyata kan ini juga ternyata borehole 1 dengan outcrop B1 tuh sama juga koordinatnya. Paham maksud saya, Sel? Iya, paham Pak, paham Pak. Gimana penjelasannya? Atau sebenarnya seperti apa sih, Sel? Sehingga nanti mungkin bisa kita diskusikan, ini sebenarnya gimana sih gitu loh. Atau apa benar singkapan itu ada di situ, di titik bor itu gitu loh. Koordinat untuk yang di outcrop, ini saya pakai koordinat yang di titik bornya, Pak. No, nggak bisa. Harusnya disesuaikan di mana outcropnya itu, sehingga apa? Kalau gini kan kita melihat bahwa ini Anda ngebor di atas outcrop gitu loh. Aktualnya ngebornya di atas outcrop enggak? Aktual di sana ngebornya di atas outcrop enggak? Enggak, Pak. Untuk di berarti ada yang salah ini. Koordinatnya beda. Lokasinya beda kan? Antara singkapan dengan bor ya? Iya. Nah. Iya, iya, Pak. Koordinat yang di data outcropnya ini, ini koordinat titik bornya, Pak. Jadi beda ini, apa namanya, koordinatnya. Koordinat kan itu menjelaskan posisi, Ton. Sel, bahwa itu kan berarti posisi outcrop itu ya pas di posisi bor, pengertiannya kalau gitu. Bornya. Benar kan? Aku bilang tadi yang namanya titik itu adalah sama, posisi itu adalah sama kan gitu ya. Nah, tadi yang koordinat ini nanti yang XY ini sebenarnya kamu ganti aja meter north sama meter east gitu aja ya. Itu malah lebih apa ya? Lebih simpel dan jelas gitu. Nah, artinya ini harus ada yang Anda rubah nih apa? Berarti yang Anda rubah apa nih? Koordinat mana? Koordinat singkapan atau koordinat bor? Singkapan, Pak. Singkapannya, tapi Anda saya tidak melihat peralatan itu ada GPS. Kompas, soalnya GPS ada tapi kompas geologi nggak ada. Bagaimana Anda bisa mengukur ini data primer atau data sekunder singkapan itu? Data sekunder sih, Pak. Dari perusahaan? Iya, Karena Pak. di data sekunder pun saya tidak membaca bahwa Anda ada kedudukan perlapisan gitu. Di tabel diagram alir itu saya tidak membaca bahwa kalau kamu bilang ini data dari perusahaan berarti harusnya muncul di situ. Gitu. Nah, kalau ini data primer saya tidak melihat juga di data primer. sekundernya, Pak ya. Nah, yang tahu kan Anda kan gitu ya. Makanya saya hanya mengarahkan kalau ini data sekunder harusnya ada di diagram alir gitu ya. Kalau ini data primer ya harus ada di data primer. Saya tidak melihat kompas geologi kamu bawa gitu, terus gimana ngukurnya gitu loh. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Oke ya. Terakhir, penentuan ketebalan. Anda kan pakai saya tidak melihat rumus yang Anda pakai itu di dasar teori. Yang apa? Anda coba lihat. Beda, Pak. Makanya itu kan padahal harusnya antara teori dan ini harusnya ada kesinambungan. Nah, saya bilang untuk apa nih di teori nggak ada dipakai. Kamu membuat rumus sendiri. Nah, ini kan jadi orang, ini bener nggak ini? Padahal di teorinya aku kemarin lihat ada 5 kalau nggak salah ya, 5 posisi untuk menentukan ketebalan. Itu nggak ada, kamu nggak ada satupun yang kamu gunakan. Kamu buat rumus sendiri. Nah, akhirnya kita juga akan ragu ini benar nggak nih ngitung ketebalannya itu. Operasi produksi, benar nggak? Jadi harus ada kesinambungan ya antara data teori
Dasar teori sama hasilnya, Pak. Pembahasan, bener kan? Di Ya, Pak. teori nggak ada itu rumus yang kamu gunakan itu, ya. Nah, nanti di dalam dokumen Dari Iya, mana Pak. akan ini? muncul Ya. Nah itu aja Pak Hasim Excel ya. Intinya Iya, tadi Pak. laporan itu harus jelas ya, jelas. Kemudian kelayakan teknik tidak ekonomi. membingungkan ya, karena apa, ini nanti sebagai dasar pengambil suatu keputusan ya, kedalaman sekian, oh kamu menyerahkan segram sekian, nah itu kan sebagai dasar nih, oh nanti tadi Sumber katakanlah daya ya, jadi sumber daya dari sementara di dokumen studi kelayakan kita akan mengkaji secara teknis dan ekonomi serta ada sedikit lingkungan yang kita ambil Ya. dari dokumen Anda Iya, Pak. yang kita masukkan Oke, itu ya. dalam dokumen Pak Hasim, nanti saya akan cukup menghasilkan Pak Hasim. cadangan. Akan Excel menghasilkan tadi yang cadangan. saya sampaikan kamu catat ya saya? Iya, udah saya catat semua, Pak. Ya udah, artinya itu aja ya, saya nanti nggak perlu buat catatan lagi saya, karena juga saya catatan Ya. saya juga kurang bagus saya lihat, tapi tadi udah saya urutkan sih ya. Mungkin itu Pak Hasim. Ya. Terima kasih. Dalam kajian RKL, FL, dan ANDAL. Nah, sementara di kerangka acuan ini adalah deskripsi dari rencana kegiatan secara keseluruhan kegiatan pertambangan. Cukup Pak Hasim, saya serahkan ke Pak Hasim. Sampai dengan pengangkutan dan penjualan. Nah, ini sebagai dasar sehingga nanti dengan munculnya Mikrofonnya mati, Pak. Punya Pak Hasim. Dari hasil dokumen eksplorasi dan itu rekomendasi teknik ekonomi. Unmute Mas, unmute. Maka muncul nanti rekomendasi kelayakan. Jadi kelayakan secara teknik ekonomi dan lingkungan ini yang disertakan beserta dokumen DPR, EPP, dan SKB untuk peningkatan biok operasi produksi. Jadi memang yang mute itu diklik Mas, kayaknya awakmu kanu Mas, di mute-nya itu Mas. Kami akan memasukkan karena kebetulan mute. Nah, oke. Oh ya, oke. Itu suara apa ya itu ya? Diharapkan nanti pada saat dokumen RKL atau ketetapan Anda itu dokumen eksplorasi sudah selesai. Ya. Secara presentasi ya? Halo? Udah selesai Pak Tri ya? Sudah Pak Hasim. Oke. Terima kasih ya. Jadi Iya Pak, ada. Ini yang tadi udah banyak sekali ya yang disampaikan sama Pak Trono ya terkait dengan teknis eksplorasi baik dari segi pengambilan datanya, olah datanya ya sampai outputnya. Jadi saya mungkin menambahkan sedikit aja nggak banyak ya. Jadi mungkin memang saya lihat sebenarnya udah dari Excel ini sudah bagus ya saya lihat ya dari prosesnya ya. Cuma ada beberapa yang kurang teliti atau mungkin kurang pas dalam penempatan apa istilahnya untuk dalam klarifikasi data ya. Contohnya seperti tadi masalah koordinat antara singkapan dan bor ya, itu harus dibilahkan ya, jangan sampai itu nanti tumbang tindih ya. Memang sebenarnya kalau kita ngebor di singkapan memang kesannya kurang efektif ya. Sudah ada singkapan kenapa harus dibor, kan kalau ada singkapan mending di test speed aja gitu kan ya, lebih murah, atau mungkin ngebornya agak digeser tapi yang memungkinkan untuk ditemukan untuk batu bara. Sebenarnya kan dari singkapan itu kan kita sudah bisa membuat suatu penampang geologi ya, dan kita buat rekonstruksi seperti apa nanti pada estimasi kedalaman berapa lagi nanti kita kalau ngebor akan ketemu sebelum kita melakukan pemboran sudah mengestimasikan berapa meter nanti kalau kita ketemu batu bara, sehingga itu nanti sebenarnya kan dalam suatu perencanaan pemboran kan terkait dengan biaya kan bisa kita tekan dalam arti dengan kita melihat penampang dari geologi itu bisa kita merencanakan sehingga kita bisa mengestimasikan jumlahnya berapa meter secara totalnya kedalaman, sehingga
kita sudah bisa memperkirakan biaya yang akan dikeluarkan dalam pemboran untuk selanjutnya. Itu sebenarnya yang perlunya ada suatu penampang dari beberapa data singkapan ya. Jangan sampai ngebor tuh nggak efektif ya. Jadi memang itu di satu sisi kita mengikuti pola-pola SNI ya, atau pola-pola CPI atau Komponen Person Indonesia ya, untuk mendapatkan sumber daya dengan melihat tingkat keyakinan geologi itu ya. Jadi memang saya lihat udah cukup banyak ya. Ini di tempatnya Pak Susiman ya, ini Excel ya, ini ya, untuk Iya, Pak. untuk Pak Susiman yang di PT TAN itu, yang di Camp Damai ya, Damai di Iya, Pak. Timur ya, itu ya. Iya. Oke lah. Mungkin saran saya itu aja ya. Jadi mungkin perlu adanya suatu perlu ketelitian ya dalam mengklarifikasi data, dan sampai data-data tersebut overlap ya. Jadi harus jelas sehingga data tersebut bisa bersifat informatif dan bisa dipertanggungjawabkan dalam apa istilahnya perhitungan dan analisisnya. Itu mungkin dari saya, Pak Tri ya. Mungkin kalau Pak Tri mau nambahkan lagi, silakan Pak Triyono. Itu Pak Hasim, mohon maaf, itu loggingnya ternyata ada Pak Hasim. Data logging. Tadi makanya saya sarankan coba konsultasi dengan pembimbing itu ditampilkan data loggingnya sehingga lebih lengkap lagi gitu ya. Itu belum dimasukkan ya memang data loggingnya ya. Itu memang kalau ada memang sebaiknya dimasukkan aja. Itu kan data loggingnya sebenarnya kan untuk memastikan akurasi dari ketebalan dari sebenarnya loggingnya untuk merekam secara langsung di dalam lubang bor ya. Kalau kita sebenarnya goreng juga bisa merekam juga ya. Cuma kan itu sebagai penunjang ya, atau sebagai istilahnya data logging sebagai ikut menentukan ya, membantu penentuan dalam keakurasian itu ya. Itu sebaiknya dimasukkan juga nanti di dalam pengolahan data atau analisa datanya juga dimasukkan ya, baik itu secara logging maupun secara logbornya, sehingga akan lebih dan lebih berbunyi seperti itu ya. Gitu. Mungkin kira-kira seperti itu ya Pak Triyono ya. Iya betul Pak Hasim, terima kasih. Jadi bisa kan Excel ya, artinya apa yang tadi ini artinya tidak memberat ini kita ngasih masukan itu insya Allah bisa gitu, bisa dilaksanakan, dan itu menambah keyakinan kita untuk penentuan ketebalan Nah nanti tampilannya mungkin udah punya gambaran ya Sel ya. Benar tadi kamu udah sebenarnya konsepnya sudah ada sih, bahwa ini logbor dengan logging disandingkan, itu sudah udah bagus, sudah ngerti sebenarnya, tinggal kamu melengkapi itu. Dari informasi kamu itu ada semua, kan sayang kalau nggak dimaksimalkan gitu loh. Ya kan? Betul kan? Artinya ini bisa lah kamu lakukan gitu loh ya. Nah, kemudian jadi nanti tadi di awal penentuan dengan logbor itu udah dihilangkan ya Sel ya. Ditambahkan aja kali Pak, logbor dan logging gitu, lebih mantap lagi ya. Mungkin itu Pak Hasim, dari saya cukup Pak Hasim. Oke, terima kasih. Cukup banyak ya masukan dari Pak Triyono. Mudah-mudahan dari masukan-masukan tersebut bisa menambah wawasan buat si saudara Excel ya, sehingga jangan sampai Anda menutup ilmu ya. Ilmu itu sangat berharga sekali ya. Apapun ilmu yang ada, kalau bisa Anda serap semua ya, sehingga sebenarnya orang itu kan kuncinya adalah bagaimana Anda itu meningkatkan bargaining power ya, nilai tawar ya. Semakin Anda pinter, maka nilai tawar Anda semakin tinggi ya, dan semakin mahal gitu kan ceritanya ya. Jadi tentunya bukan berarti ilmu Anda itu ada harganya, bukan ada istilahnya jangan sampai istilahnya jangan diukur dari uang ya, tapi ilmu itu juga perlu juga ditularkan ya ke sesama kita ya, kan namanya ilmu kan tidak ada putusnya ya gitu kan ya. Jadi memang di satu sisi kalau kita untuk profesional memang kita harus meningkatkan bargaining power kita ya.
Itu kira-kira dari saya. Silakan Pak Tri kalau ada saran untuk Excel atau apa. Satu lagi, Sel. Nah, ini levelnya sebenarnya kamu S1, Sel. Kamu lulus, ini level pertanyaan saya. Jarak antar bornya berapa meter ya, Sel? Sel, jarak antar bornya itu berapa meter ya, Sel? Excel. Jarak antar bornya 600 ada Atau titik gini deh, lubang Sel. antar titik lubang bor ya? Ya, Pak. Saya ganti pertanyaan. Jarak antar titik bor ya, ini Ya, didasarkan atas apa sih, Sel? Ya, kalau kan selama ini kamu kan udah dikasih koordinat ya, tetapi pengetahuan kamu itu jarak antar titik bor itu didasarkan atas apa sih? Gitu loh. Ayo, ini level S1 tambang ini, bukan operator bor ini. Operator bor kan udah dapat koordinatnya, tinggal cari. Nah, sekarang jarak antar ada yang rapot, ada yang nggak rapot, itu didasarkan atas apa sih gitu loh. Dari perusahaan itu. Karena selama ini kan perusahaan yang ngasih koordinat ya, Sel ya. Tapi menurut kamu kan kamu udah belajar nih ilmu pertambangan. Nah, itu didasarkan atas apa sih itu? Dari arah penyebaran sim batu baranya sih, Pak. Oh, bukan. Kan. Nah, kamu belajar itu dari tergantung dari kondisi geologi di daerah itu. Apakah dia sederhana, apakah dia moderat, atau dia kompleks. Sehingga itu mempengaruhi jarak antar bornya di klasifikasi sumber daya khususnya. Ya, nah kamu pelajari lagi ya. Oke, Mas Hasim, cukup itu Mas Hasim. Oke, terima kasih. Itu jadi gini ya, Excel ya. Jadi kita istilahnya membuat suatu laporan ya, atau membuat suatu analisis itu ya, itu Anda harus memahami dulu ya, memahami judul ya, judulnya itu apa, kemudian tujuannya ini untuk apa kita nih. Nah, tujuan itu kan istilahnya kan ada kaitannya dengan judul ya, tujuan itu ya, maksudkan tujuan itu ya. Nah, kemudian ada metodenya untuk melakukan apa yang Anda cari itu apa metodenya ya. Nah, metode ini sebenarnya adalah konsep-konsep dari berpikirnya ini ya. Konsep itu adalah sebenarnya konsep inilah adalah nanti yang akan dijelaskan dalam teori ya, ilmu-ilmu ya. Ini yang di saudara Excel ini belum lengkap ya, seperti yang ditanyakan Pak Triyono tadi ya, mengenai caranya segimana sih untuk menentukan jarak antar titik bornya itu kan ya. Jadi seperti yang saya sampaikan Pak Triyono itu kan dari tingkat keyakinan geologi ya, itu ya, apakah sederhana atau moderat atau kompleks, itu adalah bagian dari suatu ilmu ya, ilmu atau teori. Itu nanti ditelusuri dengan metode-metode itu seperti itu. Jadi coba Excel mencoba belajar secara teori ya, itu lebih matang lagi gitu ya. Jadi kalau Anda secara teori matang, maka akan lebih mudah Anda akan bekerja. Jadi Anda bekerja itu tidak hanya secara fisik, tapi dengan pikiran ya. Kalau orang bisa berpikiran itu atau dengan terkonsep itu enak, gerakannya enak. Itu biasa. Kalau orang bilang itu kayak apa ya? STM itu katanya sibuk tak menentu gitu ya, sibuk tak menentu, jadi nggak tahu arahnya gitu ya, rajin, tapi kerja 1 jam udah capek gitu loh kan, beda dengan orang-orang yang benar-benar punya konsep berpikir bagus gitu ya, dia berpikir dulu sebelum bekerja, dia jadi secara fisik dia nggak capek, 3 jam 4 jam nggak capek dia, karena dia bekerjanya terarah gitu ya. Jadi ini yang perlu ditingkatkan lagi ya untuk saudara Excel ya. Jadi Anda yang perlu tingkatkan adalah mematangkan teori ya, teori. Makanya Anda harus belajar teori ini ya. Jadi enak nanti kalau di lapangan, kalau matang secara teori di lapangan akan lebih enak gitu ya. Itu mungkin untuk Pak Triyono. Excel mungkin bisa aja ini ditingkatkan ke skripsi Sel. Ya Mas, ya Pak Hasim ya. Artinya ini bisa aja kamu ke skripsi, katakanlah estimasi sumber daya. Itu apa yang kita diskusikan
udah masuk di situ datanya ini Ya. juga, coba Ya, judulnya bisa. Anda katakanlah estimasi sumber daya batu bara. Ya kan? Nah, Tinggal kalau anu aja ini sih. saran aja ya, Iya, saran kalau kamu mau ambil jadi skripsi kan, nah Iya, ini Pak. sebagai data sekunder kan gitu ya. Cuma Iya. tingkat analisisnya lebih dalam Iya, Pak. lagi gitu loh, ya. Itu ya, mungkin itu Pasim ya, bisa nih dinaikkan Iya, ke Pak. skripsi Pasimnya. Atau kamu udah skripsi kah, Sel? Udah sih, Pak. Oh ya sudah. Judulnya apa? Judulnya apa? Belum Iya. tahu. Judulnya apa, Excel? Judulnya korelasi data bor dan data log. Analisis korelasi data logging dan data bor. Ini sebenarnya korelasi ini udah nyambung ya, korelasi sebenarnya lebih ke anu lagi sebenarnya ke sumber daya Pak Triyono ya. Ya, Lebih betul. kita Lebih dalam lagi. lebih dalam lagi ya. Itu kan Iya, sumber daya kan cakupannya lebih luas dan kita lebih paham ilmunya gitu ya. Kalau korelasi kan cuma ngotak-ngatik itu aja, menghubungkan antara titik satu dan berikutnya itu lebih kurangan, lebih untuk ke analisisnya kurang ya, lebih ke apa ya, ke ketelitian aja sebenarnya kalau korelasi ya, ketelitian dalam apa membuat korelasi atau perhitungannya. Tapi kalau ke sumber daya itu lebih ke analisisnya, jadi lebih ke pemahaman secara konseptualnya itu lebih mengena gitu menurut saya ya gitu ya. Nah, tapi udah maju Ya, proposal ya belum? Ya. Sudah ya? Udah, Pak. Pembimbing siapa, Pak Sujiman? Iya. Halo? Sama? Iya, Pak. Pak Sujiman sama? Pak Sujiman sama Pak Sundoyo. Oh gitu ya. Sebenarnya Pak Sundoyo. menurut saya sih ya kalau udah terlanjur ya nggak apa-apa ya gitu ya. Menurut saya ya gitu ya. Jadi tapi kan masih proposal ya. Ya, Pak. Sebenarnya kalau proposal kan masih bisa diubah itu ya. Kalau proposal ya. Udah mau ngajukan seminar 2 sih, Pak. Oh, sudah 2 ya. Oh, yaudah. Kalau itu yang seperti itu ya nggak apa-apa juga. Ya, Udah mau ngajukan seminar 2. Oke lah, oke. Ada lagi Pak Tri tambahnya? Cukup, Pak. Oke, terima kasih kepada Pak Triyono atas meluangkan waktunya untuk menguji saudara Excel ya. Dan juga terima kasih pada si Elsa ya yang rajin untuk membuat itu ya itu nggak pernah nggak pernah istilahnya